berperilaku ya, kebiasaan untuk selfie gitu ya, selfie dalam kondisi-kondisi yang tidak sepatutnya, misalnya selfie dengan mayat ayahnya atau di makam dengan mimik yang tidak menunjukkan yang sepatutnya gitu ya. Atau juga kita semakin sering menemukan ya obrolan-obrolan netizen di media sosial yang membuat kita mengelus dada bagaimana liberalnya, bagaimana liarnya ya pemikiran, kemudian perilaku yang mungkin saya yakin orang tuanya tidak akan setuju, dan kalau tahu juga akan sangat prihatin kalau anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Abaya, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak salah juga Bu, saya memang S2 S3 saya dari gizi masyarakat sumber daya keluarga. Namun kemudian di IPB itu berkembang Departemen Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga itu jadi 2 departemen. Ya, Departemen Gizi Masyarakat dan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Nah, kemudian saya mengambil Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Walaupun background pendidikan saya sebetulnya adalah gizi masyarakat, jadi tidak salah gitu ya. Baik, terima kasih Kang Jana atas undangannya. Salam kenal kepada semuanya, terutama para narasumber, kemudian juga moderator, tadi juga dari Kori. Saya izin share screen untuk menyampaikan pemikiran, poin-poin pemikiran dengan batas waktu yang tadi disampaikan sekitar 20 menit. Jadi dengan tema ini, tema yang sangat baik menurut saya adalah temanya Ramadan Madrasah Universal Membentuk Umat Berkarakter. Dan saya ingin memfokuskan pada peran keluarga di dalam membangun adab, akhlak, karakter, 3 konsep yang similar gitu, walaupun masing-masing punya fokus, tapi seringkali dalam pelaksanaannya sering dipertukarkan. Tapi mungkin adab ini yang rasanya perlu kita angkat karena ada adab, beradab, peradaban gitu ya. Nah, saya dari IPB, dari Fakultas Ekologi Manusia, juga dari suatu perhimpunan penggiat keluarga atau GIGA Indonesia, dan sekarang ada Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Ini sebagai perkenalan saja. Kemudian kenapa saya mengambil adab gitu ya, mengangkat isu adab dan bagaimana peran Ramadan untuk meningkatkan, melejitkan peran keluarga dalam membangun adab dari para anggotanya. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat kita kenal ya, katanya ini dari Ali bin Abi Thalib, tapi mohon dikoreksi kalau saya salah. Sejatinya antara ilmu dengan adab itu beriringan. Jadi beriringan, tapi kalau harus memilih katanya, maka adab lebih didahulukan dibandingkan dengan ilmu. Karena buat apa kalau ilmu dalam tanda petik tinggi tapi juga tidak beradab, maka adab itu lebih didahulukan, walaupun sejatinya dia beriringan. Orang yang berilmu harusnya juga adalah juga yang beradab. Nah, kemudian ini yang kita kenal secara luas, pendapat dari Thomas Lippona tentang 10 ciri-ciri atau tanda-tanda kehancuran sebuah bangsa. Jadi dari 10 ciri-ciri ini dengan akhlak, dengan karakter, misalnya penggunaan bahasa gitu ya, penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk. Kemudian juga orang tua lebih teman jauh lebih pengaruhnya lebih kuat dibandingkan dengan orang tua dan guru, dan berbagai hal ya. Jadi kalau dilihat dari sini, misalnya rendahnya rasa hormat pada orang lain, orang tua dan guru, ini juga ada berkaitan dengan adab, akhlak dan karakter. Jadi untuk mencegah ini yang dinyatakan oleh Thomas Lippona, maka sebetulnya akar persoalan untuk kita mempertahankan bangsa dan negara kita adalah bagaimana membangun adab, jadi jangan sampai seperti ini banyak orang yang kemudian berani untuk mengatakan kata-kata seperti ini, seperti di dalam kawas ya.
Atau misalnya kita temukan sekarang para remaja yang mengatakan sekuler jihadis gitu ya. Untuk sekuler pun juga mereka melakukan jihad untuk sekuler. Dan itu terang-terangan. Nah ini artinya sesuatu yang sudah sangat jauh ya yang diharapkan oleh para orang tua, para guru. Sampaikan dalam waktu 20 menit kurang. Pertama adalah idealnya harusnya bagaimana yang kita harapkan insan-insan yang beradab itu, tapi realitanya bagaimana, dan itu antara yang diidealkan, yang diharapkan dengan realita. Kemudian kita akan masuk faktor penentu adab, akhlak, karakter umat ini seperti apa sih sebetulnya root causes-nya gitu. Dan ketiga adalah bagaimana kita harus mendorong para keluarga untuk mengoptimalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh introspeksi bagi kita, agar menjadi booster bagi keluarga ini untuk membangun insan mulia, dimulai dari anggota keluarganya. Jadi 3 hal ini yang ingin saya sampaikan dalam waktu terbatas. Nah, yang pertama antara idealita dan realita. Jadi terkait dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil, sebagai institusi pertama utama pembangun manusia berkualitas, maka sejatinya keluarga ini hanya melahirkan insan yang berakhlak, yang beradab, yang berkualitas. Sejatinya demikian, idealnya demikian. Karena dia ada keluarga diposisikan sebagai fondasi peradaban bangsa, sebagai benteng peradaban bangsa. Dia pembentuk lingkungan yang lebih luas. Kalau keluarga sebagai sistem mikro gitu ya, dalam ekosistem dalam ekosistem dia adalah sebagai sistem mikro, maka dia menjadi dasar atau fondasi pembentuk sistem yang lebih luas, sistem meso, hekso, dan makro. Namun juga keluarga juga ternyata juga pengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas itu, dan ternyata justru lebih kuat sekarang ini. Nah, tapi kalau keluarganya berketahanan, punya ketangguhan, maka posisi keluarga sebagai fondasi ini akan kuat. Dalam hal pembangun manusia berkualitas sebagai pembangun masyarakat madani, maka adalah keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga yang berketahanan, yang hanya melahirkan insan yang beradab, yang berakhlak, yang berkualitas, karena keluarga menjalankan peran, memenuhi peran-perannya, baik peran instrumental maupun peran ekspresif gitu ya. Kemudian berbagai juga fungsi-fungsi dan tugas dari yang diemban oleh keluarga, baik tugas dasar, tugas perkembangan, tugas krisis. Nah, ini yang diharapkan idealnya demikian. Namun faktanya keluarga juga yang menghasilkan manusia-manusia yang beradab, bahkan yang mungkin sampai tergolong sebagai perusak masyarakat madani dan peradaban. Jadi gap inilah yang semakin hari kita temukan gitu ya, yang membuat kita harus mendorong bagaimana upaya peningkatan keluarga berketahanan agar bisa menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya. Nah, beberapa slide ini contoh-contoh kecil saja, petikan-petikan contoh tentang juga gambaran tentang adab, akhlak, karakter di masyarakat ya, yang tidak ada rasa untuk misalnya memelihara barang-barang yang dibangun dengan uang rakyat gitu ya. Ini adalah stadion yang baru, dalam waktu singkat sudah rusak seperti itu. Tidak ada rasa tanggung jawab untuk memelihara barang-barang publik ya. Atau misalnya kepatutan dalam berperilaku ya, kebiasaan untuk selfie gitu ya, selfie dalam kondisi-kondisi yang tidak sepatutnya, misalnya selfie dengan mayat ayahnya atau di makam dengan mimik yang tidak menunjukkan yang sepatutnya gitu ya. Atau juga kita semakin sering menemukan ya obrolan-obrolan netizen di media sosial yang membuat kita mengelus dada, bagaimana liberalnya, bagaimana liarnya ya pemikiran, kemudian perilaku yang mungkin saya yakin orang tuanya tidak akan setuju, dan kalau tahu juga akan sangat prihatin kalau anak-anaknya kemudian dan sebagainya. Bagaimana dimaknai sebagai kemampuan seseorang memiliki value
bisa menjual sekali, tapi kemudian itu diaminkan ya, diamini oleh puluhan ribu para remaja. Cara berpikir ini juga membuat kita sebagai pendidik ini juga khawatir ya, bagaimana transmisi nilai-nilai yang disalurkan, yang diekspresikan di dalam media sosial yang akhirnya kemudian akan mempengaruhi nilai yang dianut oleh para remaja, para generasi muda kita. Nah, ini juga contoh-contoh saja Bapak Ibu sekilas ya, banyak sekali kalau mau diangkat, dan kerjaan saya adalah memang mengumpulkan bahan-bahan seperti ini. Nah, baik, kemudian dari gap yang kita temukan, yang kita tidak inginkan ya, adanya masalah-masalah terkait adab, akhlak, karakter, seluruh komponen bangsa, bukan hanya anak, bukan hanya remaja, bukan hanya generasi muda, tapi juga para orang tua. Kembali untuk mempertanyakan bagaimana sebetulnya keluarga sebagai unit sosial terkecil, sebagai institusi pertama utama pembangun manusia berkualitas, adab, akhlak, karakter dari anggota keluarganya. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan masuk kepada faktor penentu ya pembangun insan beradab, berakhlak, berkarakter di keluarga. Jadi gambar ini, foto ini saya sengaja pilih ya, ingin menunjukkan betapa anak yang dengan anak peminta-minta, mungkin ya anak miskin ya, nggak tahu apakah itu yatim piatu atau sebagainya, ya dilihat dari bajunya dan sebagainya yang kotor gitu, artinya dengan anjingnya. Ini satu hal yang sangat menyentuh hati ya, betapa bahwa dengan di tengah kekurangan gitu ya, dia bisa berbagi. Nah, jadi kalaupun misalnya kita berpikir bagaimana keluarga mampu menghasilkan anak yang seperti itu, gitu, anak yang di tengah kekurangan, tapi bukan insan-insan yang menjadi rakus kemudian mengambil sumber daya dari lingkungannya, bahkan secara haram, ya tidak halal gitu ya, untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan yang menjadi berintegritas, bukan yang generativity ya, dengan rahmatan lil alamin, berkontribusi kepada lingkungannya, tapi kemudian mengambil sumber daya dari lingkungannya hanya semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri. Ini menjadi menjadi pemikiran kita semua. Nah, kalau kita membahas tentang faktor penyebab bahwa ada satu indikasi hasil dari akumulasi ya, jangka panjang, outcome dari rangkaian proses faktor yang membentuknya, maka ada beberapa faktor pembahasan tentang faktor penyebab adab berkaitan dengan multifaktor, multidimensi ya. Kalau ada masalah adab, artinya adalah ada kegagalan internalisasi adab sejak dini, karena dia adalah hasil akumulasi dari internalisasi itu sejak dini. Jadi internalisasi itu adalah suatu proses yang paling tinggi di dalam edukasi, yaitu bagaimana kelembagaan ya menjadi habit, kebiasaan, dan melembaga gitu ya. Adab itu sejak dini, jadi bukan hanya knowing the good gitu ya, tapi bahkan bukan hanya desiring the good, tapi sudah melembaga gitu ya. Nah, ini ada kegagalan di dalam proses ini. Artinya proses sejak dini di keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama utama untuk membangun manusia berkualitas. Jadi dibandingkan dengan agen-agen lainnya dalam pembangunan atau pendidikan manusia, insan gitu ya, maka keluargalah yang pertama sejak anak itu dilahirkan. Nah, kajian-kajian secara ringkas menunjukkan bahwa berbagai faktor, berbagai multidimensi itu sebetulnya diawali oleh faktor laten tentang kekuatan nilai dari adab itu sendiri. Bagaimana orang tua, orang dewasa menilai tentang pentingnya adab, gitu ya, tentang insan beradab, tentang peradaban, pentingnya untuk kita sama-sama membangun peradaban kita, membangun insan beradab untuk kemudian dari ini keluar dari rumah, membangun lingkungan masyarakat madani dan seterusnya. Dan kemudian selain kekuatan nilai, juga adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan membangun insan beradab itu sendiri. Ini berkaitan dengan metode, kemudian berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang memadai tentang pembangunan insan yang beradab.
Jadi bagaimana keluarga didorong untuk memiliki atau menjadikan agama sebagai landasan nilai dan tujuan berkeluarga, kesadaran tentang tujuan hidup, tujuan berkeluarga, nilai tentang hidup, nilai tentang keluarga. Dan ini akan mengawal tentang spirit pendidikan adab di keluarga, sehingga seringkali kita juga sering temukan yang sangat juga positif ya. Saya sering menemukan juga keluarga-keluarga muda sekarang ini memiliki kesadaran yang baik gitu untuk spirit pendidikan adab kepada anak-anaknya, sehingga rela berkorban misalnya ya rumahnya pindah-pindah, kontrak dan sebagainya hanya untuk mendidik, hanya untuk mengawal agar anaknya bisa dekat dengan sekolah yang terpilih, yang terbaik ya, yang dipertimbangkan yang terbaik untuk bisa mendidik adab anak-anaknya. Nah, ketika agama sebagai landasan nilai dan tujuan berkeluarga dan menjadi spirit motivasi pendidikan adab, inilah sebetulnya solusi yang sifatnya pencegahan, yang bersifat hulu, bersifat sejak dini di keluarga, untuk memutus rantai lingkaran setan perilaku yang kurang adab, melalui wahana metode pendekatan yang tepat dan memadai, dan bagaimana keluarga mampu mengenali kerentanan keluarga sepanjang kehidupannya. Jadi ada kerentanan-kerentanan yang bisa kita prediksi sepanjang kehidupan keluarga, ada kerentanan-kerentanan setiap tahapan perkembangan keluarga. Jadi kalau keluarga dengan punya anak, baik anak biologis, anak ideologis, anak angkat, ya, anak adopsi, maka dia akan memiliki 8 tahap perkembangan. Dan setiap tahapan perkembangan punya tugas perkembangan. Ketika tidak dapat dijalankan, maka akan mendatangkan potensi krisis. Nah, pengenalan tentang kerentanan ini untuk mencegah terjadinya krisis yang dialami oleh keluarga. Jadi kemampuan keluarga untuk mengenali kerentanan sehingga bisa memenuhi peran-perannya di dalam pendidikan adab seluruh anggotanya, bukan hanya kepada anak, tapi juga saling memperhatikan suami kepada istri, istri kepada suami, bagaimana supaya sekufu dan sebagainya gitu ya. Ini terus berlangsung selama kehidupan dalam keluarga itu berlangsung. Nah, dalam hal efektivitas internalisasi adab di keluarga, ini ternyata juga berbagai penelitian, kajian-kajian ya, sangat banyak sekali kajiannya. Ini terkait dengan kelekatan atau bonding orang tua dengan anak, terutama pada 3 tahun pertama, ketika anak sedang mengembangkan suatu perkembangan psikososial yang paling awal, yaitu tentang trust gitu. Jadi seorang anak akan mengembangkan apakah perkembangan psikososial yang awal itu trust atau mistrust. Ketika punya secure attachment, secure bonding antara orang tua dengan anak yang baik, yang secure, maka anak akan mengembangkan suatu perkembangan yang positif dan kemudian potensi untuk memperoleh perkembangan psikososial yang positif di tahap perkembangan berikutnya. Tapi sekali kemudian anak itu tidak memperoleh secure attachment karena misalnya ganti-ganti pembantu, suami istri bekerja full time dari pagi sampai sore, dan kemudian anak tidak merasa aman dan melihat dunia ini tidak ramah kepada dia, dan dia tidak merasa dia sebagai anak yang seseorang individu yang dibutuhkan, dicintai dan sebagainya, maka mistrust inilah yang akan berkembang. Dan itulah menjadi awal kenapa persoalan adab, kenapa orang tua kata-katanya kemudian nantinya tidak didengar oleh anak dan orang tua terkaget-kaget gitu ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas internalisasi. Jadi, kelekatan, penguasaan lingkup pengasuhan dari orang tua, artinya kecuali oleh penguasaan tentang pengetahuan menjadi persoalan. Karena seringkali sepasang suami istri menikah, tapi seringkali tidak belajar tentang bagaimana seharusnya menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri, ya. Kemudian selain metode yang memadai, khususnya tentang konsistensi dan persistensi, harus lengkap dan tuntas, dan harus memperhatikan titik kritis pada hal yang detail. Jadi kata kunci di dalam efektivitas internalisasi adalah hal-hal yang detail. Seringkali hanya melihat yang besarnya, tapi kemudian tidak memperhatikan hal-hal yang detail, sebetulnya itulah yang penentu kualitas itu sendiri. Ini contoh tentang ketuntasan di dalam membangun insan beradab di keluarga. Jadi bagaimana bukan hanya mengajarkan knowing the good, kemudian mendorong supaya sikap desiring the good atau acting the good, bahkan juga tidak cukup.
Karena acting the good, kalau anak melakukan kebaikan tidak dikonfirmasi dan diinternalisasikan sampai mencapai loving the good, maka dia juga mudah untuk berubah. Nah, ini suatu ketuntasan inilah yang seringkali tidak diperiksa oleh orang tua. Apakah yang sudah sampai kepada satu titik di mana anak bisa dilepas karena dia sudah sampai cinta kepada kebenaran dan memiliki adab yang baik. Nah, jadi gap antara yang diketahui, yang sikap dan perilaku gitu ya, ini juga yang selalu didapatkan di dalam prakteknya ya. Nah, di dalam internalisasinya sendiri, bagaimana orang tua menstimulus tentang adab, dari mulai sekedar informasi tentang adab itu apa, pengetahuan begitu ya, sampai kemudian dicontohkan, dilaksanakan, dikawal sampai kemudian anak itu mencintai ya hal-hal kebaikan. Disinilah kemudian orang tua juga perlu tahu bahwa tidak selalu lancar semua apa yang diajarkan, dididik gitu ya, dicontohkan itu dengan serta-merta akan otomatis diikuti oleh anak. Karena ada tahapan-tahapan yang juga harus dikawal bagaimana efektivitasnya. Nah, pengetahuan ini harus dipahami betul-betul hal-hal detail ini oleh orang tua. Jadi, mendidik adab itu memerlukan energi khusus, memerlukan waktu khusus, tidak boleh seketemunya, sesisanya waktu dari orang tua, apalagi ketika suami istri bekerja full time, itu dengan pekerjaan yang kaku, dengan jam kerja yang kaku, dan tidak memiliki waktu yang memadai untuk mengajarkan adab, menginternalisasikan adab kepada anak-anaknya. Nah, ini beberapa syarat telaten agar keluarga mampu menjalankan ya mekanisme rinci atau detail membangun adab ya. Saya lewati saja mungkin karena waktunya tidak cukup. Ini juga sebagai contoh saja yang saya ingin angkat bahwa hal-hal detail, mengawal hal-hal yang detail untuk anak memiliki sifat jujur, amanah, setia, adil, cinta kebenaran itu kan harus dikawal setiap saat, setiap waktu, dikuatkan. Jadi tidak bisa seketemunya, sesisanya waktu, apalagi dengan remote, ya dengan WA, kamu sudah makan belum? Kamu sudah simpan barang pada tempatnya? Tidak, nggak bisa, harus ditemenin, harus bahkan dikawal gitu ya, dicontohkan. Kemudian ini juga contoh yang saya ingin angkat saja bahwa the devil is in the detail itu bagaimana menginternalisasikan konsep-konsep ya. Contohnya tentang ini puisi Iqbal yang sangat saya sukai sejak saya dari SMP dulu gitu ya. Apa arti kementahan, apa arti kerapuhan. Ini dikawal, diajarkan kepada anak sehingga kemudian memiliki sensitivitas ya tentang value, tentang konsep, punya kemampuan nalar yang baik. Tidak mungkin diajarkan hanya satu kali, ini ada puisi Iqbal dan gini, bacanya seperti ini, titik gitu ya, tidak bisa. Tapi kemudian diulang-ulang ketika nonton sesuatu, diingatkan kembali ya setiap konsep dan sebagainya. Jadi memerlukan suatu proses yang terus-menerus secara tuntas, secara konsisten dan persisten. Nah, terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ingin mengambil dari tema yang diberikan ini adalah bagaimana sebetulnya bulan Ramadan, bulan suci dan bulan yang mulia, bulan penuh magfirah gitu ya, yang kita diingatkan kembali tentang perjalanan hidup untuk introspeksi ya. Hendaknya juga dimanfaatkan oleh para keluarga sebagai booster bagi keluarga untuk membangun insan beradab, baik individu-individu di dalam keluarga maupun keluarga untuk keluar berkontribusi di dalam membangun insan beradab bagi keluarga yang lebih luas, bahkan mungkin para tetangga dan sebagainya. Ya, dengan harapan ya bahwa individu-individu di dalam keluarga itu menjadi sebaik-baik manusia karena memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Nah, saya ingin mengingatkan suatu konsep tentang berkeluarga adalah ibadah terlama bagi Muslim. Jadi artinya setiap saat dalam perjalanan berkeluarga adalah bernilai ibadah. Dan ini adalah ibadah terpanjang, terlama. Jika seseorang diberikan usia seperti di sekarang ini, usia harapan hidup
Indonesia ini, penduduk Indonesia untuk laki-laki dan perempuan berbeda ya. Perempuan lebih lama, sekitar 71-72 tahun gitu ya. Kalau laki-laki 69-70 tahun mungkin sekarang. Dan kalau seseorang itu menikah di usia 25 tahun, maka yang ibadah dalam keluarga itu sepanjang sekitar 67%, 45%. Bagaimana agar setiap saat, setiap detik di dalam perjalanan berkeluarga, itu adalah bernilai ibadah. Jadi pernikahan sebagai pintu gerbangnya dan kesiapan menikah sebagai bekalnya. Nah, di dalam optimalisasi Ramadan sebagai booster bagi keluarga untuk membangun insan yang beradab adalah yang penting saat ini juga adalah bagaimana mempersiapkan generasi berkualitas pembangun peradaban bangsa. Persoalan-persoalan akhlak para remaja, generasi muda ini sekarang akhlak remaja itu ya, generasi muda itu dalam sorotan ya, yang membuat para orang tua harus para pendidik juga harus betul-betul mengoptimalkan peran fungsinya khususnya di bulan Ramadan agar mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus bangsa yang kita harapkan gitu. Nah, di kesempatan yang terbatas saya ingin mengangkat satu isu tentang bagaimana menginternalisasikan untuk memakmurkan masjid kepada para anak-anak ya, dari para orang tua, tentunya juga diawali oleh orang tua dulu. Bagaimana kalau orang tuanya tidak memakmurkan masjid, juga akan sangat kesulitan untuk menginternalisasikan memakmurkan masjid. Jadi kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi mungkin dari para ahlinya di sini, bahwa ada beberapa golongan yang dicintai Allah, yaitu salah satunya adalah remaja yang memakmurkan masjid. Kalau saya tidak salah begitu ya, pemuda yang memakmurkan masjid. Nah, bagaimana para orang tua menjadikan Ramadan untuk menginternalisasikan kepada para generasi muda untuk memakmurkan masjid, tentunya diawali oleh para orang tuanya itu. Jadi ketika memakmurkan masjid, maka di sana ada satu paket tentang konsep ya, insan-insan yang mau sujud kepada Yang Maha Pencipta, artinya mengakui tentang siapa pencipta dan kita sebagai makhluk. Ini akan mencegah ya, menghindari munculnya generasi muda yang menjadi pembangkang yang nyata kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya beberapa tahun belakangan ini sangat intens untuk mengkaji tentang youth resiliency dan sebagainya, persoalan-persoalan peran keluarga di dalam membangun generasi muda begitu. Jadi sangat prihatin dengan kelompok generasi penerus bangsa kita yang ternyata dia cerdas ya, dia sangat militan juga, mungkin bisa dikatakan radikal dari sisi yang berbeda gitu ya, menjadi pembangkang yang nyata terhadap aturan-aturan Yang Maha Pencipta. Nah, jadi bagaimana menginternalisasikan memakmurkan masjid ini merupakan satu konsep yang utuh tentang ketaatan dan kepatuhan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Kemudian diingatkan terus-menerus tentang tujuan hidup untuk beribadah sebagaimana surat 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian juga di surat Al-Imran ya, untuk posisi kita, semua aktivitas kita, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Nah, bagaimana orang tua mengajarkan anak, mengajarkan semua anggota keluarganya, termasuk juga orang tuanya, untuk meningkatkan tentang makna ikro, tentang adab dan budaya ilmu di dalam keluarga. Nah, terakhir, bagaimana kita menyediakan menu bagi para keluarga yang kebetulan rentan ya, untuk bisa meraih dan mengoptimalkan kesempatan dari kesucian dan kemuliaan di bulan Ramadan, agar berlomba-lomba dalam kebaikan dan menegakkan kebenaran dalam bangunan yang kokoh dan barisan yang teratur. Dan itu adalah kontribusi dari para ilmuwan, para ahli gitu yang telah diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa sehingga menjadi doktor, menjadi guru besar, dan kita perlu bersyukur dengan melakukan kontribusi kepada lingkungan sekitar kita, terutama kepada mereka yang rentan ya dan tidak berdaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas
kekurangan, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Ais. Menarik sekali apa yang Ibu paparkan. Mungkin ada satu hal, saking banyaknya, jadi banyaknya sebenarnya ingin kita tanyakan, tapi saya kira ada sesuatu yang menarik, bahwa tadi di awal saya pada saat Prof. Nana juga saya sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini punya kelebihan dibandingkan dengan katakan masyarakat di Amerika atau di Kanada atau di Australia dalam sisi menjaga keutuhan keluarga, sehingga mahasiswi terutama mahasiswi di sana itu banyak ditaksir oleh orang-orang Barat karena dikenal orang Indonesia itu sangat komitmen berkeluarganya tinggi. Namun kemudian ada kecenderungan di abad-abad belakangan ini bahwa suami istri dua-duanya kerja, yang tadi bisa anak sepenuhnya dipegang oleh babysitter atau dipegang oleh asisten keluarga, lalu kalau tidak pas maka kemudian menimbulkan feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous together.